banyak yang skeptis. Maksudnya gini, ya kondisi ekonomi sekarang lagi begini, bisnis mana yang bisa makin gede gitu loh. Karena yang komen itu nggak punya bisnis. Oke. Boleh dibuktiin. Baca yang komen, profilnya siapa, pasti nggak punya bisnis. Bener-bener jadi ini ya. Katanya kalau legend itu harus keluar di peak-nya kok. Oh Nggak itu boleh. udah pick ya aku ya? Hah? Aku udah pick ya? Nggak tahu kan maksudnya dari kalau legend nggak boleh nunggu turun dulu pas udah terseok-seok baru quit. Oh iya. Harus di peak atau pas lagi naik gitu loh. Iya. Oke, Kok ini gue mau masuk bahas sedikit tentang topik bisnis lah supaya teman-teman di sini di podcast mungkin terakhirnya Ko Andrew juga dapat sesuatu. Kemarin di podcastnya Ko Leon, Ko Andrew cerita kalau semua bisnisnya Ko Andrew itu lagi ATH, itu bener? Iya benar. Semua yang aku omongin di podcast, di konten 100% benar. Tidak pernah dimodifikasi. Karena banyak, gue kan baca-baca komen podcast Ko Leon juga kan. Banyak yang skeptis. Maksudnya gini, ya kondisi ekonomi sekarang lagi begini, bisnis mana yang bisa makin gede gitu loh. Karena yang komen itu nggak punya bisnis. Oke. Boleh dibuktiin. Baca yang komen, profilnya siapa, pasti nggak punya bisnis. Oke. Yakin. Oke. Jadi nggak apa-apa. Boleh diceritain nggak kok? Gimana kok Endo mendefinisikan tiap bisnisnya itu ATH? Maksudnya dari jumlah cabangnya kah, dari Profit. revenue-nya kah, profit, semuanya. Gampang aja. Ya profit aja ngitung. Paling gampang udah nggak pakai akal-akalan. Kelihatannya revenue gede, profitnya turun. Enggak, udah profitnya aja udah. Oke. Gampang kan? Bukan net profit margin loh. Profit. Jelaskan udah. Iya. Kan memang tujuannya bisnis kan cari profit kan? Benar-benar. Udah. Apa itu alasan juga untuk Ko Andrew stop gitu? Mungkin Ko Andrew merasa kok kayaknya nggak ada korelasi antara guanya makin terkenal sama bisnis gua makin Oh gede. itu dari dulu. Dari dulu Oh. aku nggak pernah memakai fame untuk bisnis sih. Nggak pernah. Oke. Memang itu kan waktu itu edukasi emas. Masuk di mana? Pusat emas itu mengedukasi emas. Terus dicoba di ads. Itu pun nggak winning loh sebenarnya. Iklannya. Iklannya itu nggak winning. Tanya coba itu teman kamu kan yang bikin. Nggak winning. Awalnya winning paling cuma sebulan. Karena edukasi kan. Edukasi di ads kan nggak mungkin winning lah ya. Winning kan pasti kan yang hooknya kenceng. Terus yang hard selling tapi hooknya bagus gitu kan. Ya. Sedangkan aku kan konten itu nggak ada hooknya. Cuma bener-bener edukasi karena tujuanku kan konten itu supaya orang teredukasi. Selesai. Udah gitu aja. Oke. Tapi kalau misalnya banyak pengusaha yang ini di luar dari konteks komen di tempat Ko Andrew ya. Maksudnya kan sekarang juga banyak pengusaha-pengusaha yang bilang kalau ya memang kondisi ekonomi sulit. Menurut Ko Andrew itu ada benernya atau ya mereka yang pandangannya negatif aja? Aku udah 20 tahun kerja. Jadi orang yang ngomong in this ekonomi sulit itu selama 20 tahun ini mungkin udah ada 4 kali atau 5 kali deh omongan-omongan kayak gini nih. Oh, maksudnya fase-fase di mana banyak orang yang bilang begitu? Iya. Kalau dari Leo udah kerja berapa? 6 tahun ya? 7. 8 lah. 8. Dari ya 19. 8 tahun pernah gak sebelumnya denger? Wah ekonomi Kayaknya lagi sekali parah. pas COVID. Ada ya, oke. Udah 2 kan udah? Iya. Ya. Jadi ada lagi kok sebelumnya. Banyak. 2000 berapa ya? 8 udah pasti. 2000 berapa? Lupa lah. Banyak lah. Jadi itu kalau cuma nyalain itu terus nanti tahun depan atau 2 tahun lagi ekonomi membaik, cari alasan lain lagi. Orang itu pasti akan cari alasan lain lagi. Nggak mungkin dia tidak beralasan. Orang yang beralasan seperti itu adalah orang yang mencari alasan. Nah kebetulan alasan yang sekarang pas itu adalah ekonomi sulit. Dolar naik. Nanti pada saat dolar stabil, pada saat bisnisnya dia nggak jalan, Nyari dia akan alasannya. mikir alasan apa lagi ya. Dan itu pasti nemu loh dia hebatnya. Hebatnya dia itu pasti ada loh alasannya. Oke. Justru aku aja mau cari alasan kalau yang nggak jalan apa aja susah. Kalau dia cari banyak loh, idenya banyak. Coba tanya, selain ekonomi apalagi? Banyak dia pasti. Idenya dia. Nanti lagi COVID lah, nanti barang dari China nggak bisa masuk lah, inilah Ya, itu kayak red banyak banget. light lah, apalah. Oke. Banyak, nggak tahu sih aku. Banyak lah alasan-alasan, orang yang beralasan akan selalu beralasan sih. Berarti intinya lebih ke ya kalau pengusaha ya harus nyari kesempatan, mau kondisinya lagi gimana pun, mau lagi bagus, mau lagi jelek, siklusnya gimana pun nyari kesempatan gitu. Iya. Oke. Ya kecuali COVID ya, mungkin di atas 50% emang orang terkena kan. Udah kelihatan lah itu. Itu pun ya harus mikir
gimana caranya survive dibandingin orang lain. Gitu kan. Ngerem keserakahan, harus mikir gitu kan. Bukan mikir COVID ya udah hancur matilah tutup lah. Justru harus mikir nanti after COVID itu kayak gimana. Selama COVID itu gimana, pembagian gaji karyawannya gimana supaya karyawanku nanti nggak masuk di tempat orang lain yang bagus. Nanti giliran aku mau balikin ke tempatku dia udah nggak mau. Itu harus dipikirin dong manajemen keuangannya. Bukan cuma nyalain COVID udah tutup. Itu sih. Berarti selama tadi kan Ko Andrew cerita ada 5 kejadian lah selama 20 tahun bisnis. Ya. Ada 5 atau 4 kejadian di mana banyak orang teriak-teriak ya ekonomi sulit gitu ya. Apakah di tiap siklus itu Ko Andrew sendiri berhasil apa ya memanfaatkan momen itu sebagai peluang? Selalu. Oke. Berarti nggak ada yang momen yang akhirnya selalu ikutan lah, terdampak paling gitu? gampang kan COVID kan. Pada saat COVID itu kan momennya pusat gadainya juga sepi, turun 45% revenue-nya. Tapi kan kalau sepi kita cash-nya banyak ya. Nah, sebenarnya cash banyak itu bisa buat ngerem atau buat akselerasi. Pada saat itu aku pakai buat akselerasi kan, karena banyak yang ditutup tempat-tempat strategis aku ambilin. Oke. Dengan fair price, tapi dapat tempat yang strategis itu. Karena aku yakin sih ini COVID akan berlalu. Dan itu nggak membebani keuangan perusahaan pada saat itu gitu loh. Terus masuk di Holy Wings juga pada saat COVID kan. Ketika ya orang malah takut bisnis di Tutup. restoran atau Pada saat itu Holy Wings tutup waktu aku masuk itu. Oke. Waktu aku masuk itu Holy Wings cuma melayanin layanan antar. Oke. Waduh, revenue 1% kali. 1%. Oke. Nah itu masuk. Nah, yang bikin gue penasaran kok, apa yang bikin Ko Andrew seberani itu untuk ketika ada, ini kan krisis namanya kan, malah kayak all in gitu. Ketika orang lain mungkin nggak bisa ngelihat odds-nya di sana. Itu nggak all in. Oke. Semua itu ada negosiasinya, semua ada cara masuknya, ada way out-nya kalau nggak jalan. Itu semua ada sih, bukan asal-asalan masuk. Kalau misalnya turun ya udah habis, enggak. Oke. Negosiasinya itu harus win-win solution. Jadi dari Holy Wings win, dari aku juga win. Oke. Walaupun gampang deh, itu kan nggak bisa dibuka ya itu. Kalau PGI aja, sewa tempat dapat yang tempat lokasi bagus dengan fair price. Itu pun tidak membebanin keuanganku, bukan all in itu. Dan itu nggak mungkin sepi di tempat itu gitu loh. Udah dihitung-hitung, sesepi-sepinya itu pasti balik modal di tempat yang lokasi bagus itu gitu. Semua dihitung, nggak sembarangan. Mumpung orang semuanya disewakan kan dulu, udah sewai semua aja. Masalah sepi rame nanti nomor 2 enggak. Itu pun dihitung tetap. Oke, cuman mungkin lebih ke ketika orang lain lebih memilih duitnya disimpan dulu aja, melihat kesempatan juga nggak berani dikeluarin. Sebenarnya untuk milih duitnya disimpan dulu aja itu nggak apa-apa sih. Oke. Yang nggak boleh itu adalah memilih untuk nyerah. Dan itu banyak sih orang nyerah karena keadaan. Jadi udah nggak mikirin strategi ke depannya. Ya namanya semua orang mati, ya udahlah kita mati wajar lah. Lah itu yang nggak boleh sih. Males kan, males mikir, males diskusi sama temen, menyalahkan keadaan. Banyak nggak kenalan Ko Andrew atau mungkin kayak teman-teman sekitar Ko Andrew yang seperti itu juga? Atau karena circle-nya Ko Andrew jadi jarang? Iya betul. Biasanya orang-orang yang gampang menyerah terus nyalain keadaan itu otomatis masuk terus mental sih. Otomatis aku menjauh ya. Otomatis ya secara refleks badan tuh menjauh. Karena orangnya suka playing mental victim ya. Victim mentality. Ya itu udah langsung menjauh. Kalau orangnya kritis, kalian ini bagus, kalian kan bagus, kritis, nggak gampang nyerah, makanya podcast terakhir aja di Leo nih. Iya makanya Ko Andrew paksa-paksain harus datang kok. Iya. Kemarin aja ulang tahun aja yang diundang cuma Leo loh. Sama si ini dong. Iya sama si Bosum. Bosum itu kan baru acara kemarinnya soalnya kan. Oh iya. Tanggal 7 Agustus kan itu acaranya. Gua merasa sangat bangga dan happy sih. Jadi satu-satunya non partner yang diundang ya. Kan kelihatan kan dari tahun lalu waktu 2025 aja yang diundang kan semua banyak banget kan. Ini kan kemarin yang diundang cuma partner. Iya. Plus Leo. Iya. Yang belum partner. Tapi itu satu hal yang gue notice sih kok. Pas yang ulang tahun yang tahun lalu itu semuanya ada kok. Maksudnya kayak rame banget.
Dan sebenarnya malah yang tahun ini ada beberapa partner aja nggak di Iya. diundang. Banyak yang DM juga tuh. Banyak Banyak yang nggak DM. diajak gitu. Iya. Oh gitu. Banyak lah otomatis kan karena ke-post kan di story kan, repost kan waktu itu. Oh oke. Repost orang itu loh, foto rame-rame di repost kan. Ya. Ya ada yang nyindir lah. Happy birthday kok nggak diundang, ada yang nyindir cuma wah kali ini dirayain apa gitu-gitulah. Oke. Ya udah nggak apa-apa.